Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan pertolongan pada malam ini kita dapat bermuajah bersama untuk melanjutkan dari apa yang telah kita kaji pada kajian kita yang lalu, di mana pada kajian yang lalu sampai kita kepada berkaitan hal yang dengan berkaitan hal pertanian. Halaman berapa? Misalnya kita bawa kitab kemarin Ustaz. Bawa kitab Kemarin lupa. hari ini masih masalah ini. Juanda ya, kalau ini Juanda datang. Oh yang baru Ustaz, ya hadil ilmi alla yu'zillah. Itu sudah wayang yang berkala terlebih Allah itu sudah. Dan wayang yang berikut wayang ini kalau Rasulullah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin wa yanwiya bihi syukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badani wa la yanwiya bihi iqbalan nasi wa la istijlaban utamid dunya wal karamah inda sultan wa ghairi. Lihat ungkapan beliau dan nasihat beliau kepada kita. Pada kajian yang lalu kita diingatkan oleh beliau untuk berniat di dalam kita mencari ilmu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengharapkan ridha Allah, untuk memerangi kebodohan, agar dengan ilmu yang kita dapatkan bisa kita terangkan dan kita amalkan. Lalu kemudian beliau katakan kembali wa yanwiya bihi syukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badan. Hendaklah dengan kita berniat untuk senantiasa tetap bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmatul aqli wal badani, nikmat akal, nikmat badan, nikmat sehat, nikmat akal atau waras. Karena satu di antara syarat dalam menuntut ilmu itu kata ulama adalah zaka. Zaka artinya cerdas. Jadi kalau error otaknya susah. Maka di sini yang kita patut syukuri kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat akal, nikmat kesehatan. Wala yanwiya bihi iqbalan nas. Awas, perlu ingatkan, di dalam kita menuntut ilmu, di dalam kita mencari ilmu, wala yanwiya bihi iqbalan nas, jangan hanya dengan tujuan mengharap agar orang menghormati dirinya. Jadi mencari ilmu itu bukan untuk dihormati oleh manusia, bukan untuk disegani oleh makhluk, bukan untuk bisa diterima atau mendapatkan kedudukan di tengah masyarakat, tidak.
Kemudian wala ijtilaba uqamin dunia, dan juga tidak untuk meraih dan mendapatkan dunia semata. Dunia itu bonus. Jadi kalau kita niatnya benar, insya Allah dunia kita akan dapat, dan itu bonus bagi kita. Tapi kalau kita berniat untuk mendapatkan dunia semata dari apa yang kita lakukan dengan mencari ilmu, dengan kita belajar, maka itulah yang kita dapatkan lebih daripada itu kita. Ini yang kita mesti ingat betul. Kenapa orang-orang dulu, para ulama kita ilmunya berkah? Karena niat belajar itu taqarruban ila Allah, untuk lebih dekat kepada Allah dan menanamkan khasyah. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Innama yakhshallah min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah itu ulama. Semakin dia berilmu, semakin banyak ilmunya, semakin takut dia kepada Allah. Khasyah itu bukan hanya sekedar takut, tapi takut yang luar biasa. Beda dengan takut dengan khaufah. Tapi kalau khasyah itu takut yang luar biasa. Maka kita lihat bagaimana para ulama, para kekasih Allah, jangankan dengan perkara yang haram, syubhat saja dia tinggalkan. Itu saking takutnya kepada Allah. Ingat kisah Ahlul Tufah yang memakan buah apelnya. Cuma satu butir yang termakan, dan itu bukan dia ambil dari pohonnya, tapi dia ambil dari air yang mengalirkan buah yang telah terjatuh dari pohonnya. Tapi apa yang dia rasakan? Rasa takut yang luar biasa. Dia telusuri. Dia ingin minta dihalalkan karena buah ini mesti ada yang punya. Sementara apa yang telah dia makan belum mendapatkan ridho daripada sang pemiliknya. Dicari coba. Oh, kalau cuma hanya sebatas satu butir apel, ini terlalu berlebihan. Lebay kalau orang bilang. Lebay. Kan ada orang yang mengungkapkan kata-kata yang seperti itu, lebay orang. Nah, saking dengan orang yang hari ini mengabaikan akan hal yang sedemikian itu, yang pada akhirnya kata ulama, jangankan yang syubhat, yang haram pun dia makan. Akhirnya tidak ada lagi rasa takut kepada Allah. Haram, hantam. Haram tidak ada lagi rasa takutnya. Kenapa? Karena sudah menganggap biasa. Saya temukan dalam kitab Al-Wawi, kalau tidak khilaf, syarah daripada Arba'in An-Nawawi. Di dalam kitab itu mengisahkan bagaimana seorang hamba Allah yang tidak mau minum air Zam-Zam. Jadi pada waktu itu beliau tidak meminum air Zam-Zam. Jadi aneh, maka biasanya kita justru dianjurkan oleh Rasulullah untuk minum air Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam bima syuribalah, air Zam-Zam sebagaimana apa yang dinyatakan. Tapi ini orang justru tidak menginginkan, tidak mau meminumnya. Jadi ketika ditanya, kenapa kok tidak mau meminum air Zam-Zam, apa jawabannya? Lau kana ilmi bari la syaribtuhu, andai aku punya timba sendiri untuk mengambil air Zam-Zam itu dari sumurnya, la syaribtuhu, aku akan meminumnya, kata beliau. Dulu dengan sekarang tidak sama. Kalau sekarang tinggal pencet keluar air Zam-Zamnya, karena sudah difasilitasi di sudut-sudut Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Tinggal pilih mubarik dengan bayar mubarik, yang dingin atau yang tidak, tinggal pilih. Kalau dulu untuk mendapatkan Zam-Zam itu harus menimba. Maka mudah-mudahan nanti sampai kita. Kalau kita khilaf di Mekah, kalau kita khilaf ada mazhab museum. Di situ kita bisa lihat kerangkeng tiralis sumur Zam-Zam. Jadi dulu bisa kita lihat.
Kita bisa ambil air langsung dengan menggunakan ember dengan talinya. Kalau di Jawa, istilahnya orang Jawa ya, tahu betul mungkin. Di daerah Jawa itu tersumurnya dalam-dalam, tak bisa cuma pakai kita ciduk begitu saja, tapi ada bongkahan noda yang kemudian diulurkan timbanya ke bawah, baru ditarik ke atas untuk mendapatkan air. Begitu juga dengan zamzam. Laukana ibtidan mulai syarif, kata beliau, andai aku punya timba sendiri untuk mengambil air zamzam dari tempatnya, aku akan. Kok kenapa? Karena di masa itu beliau tidak mau jatuh kepada perkara yang haram, karena beliau mengkhawatirkan kehalalan timba yang digunakan untuk mengambil air zamzam. Itu kisahnya. Jadi kenapa beliau tidak menggunakan fasilitas yang sudah ada, yang notabene difasilitasi oleh kerajaan? Karena beliau anggap itu syubhat, dan beliau tidak ingin air zamzam itu diambil dengan menggunakan barang-barang syubhat. Takut keharamannya. Bayangkan. Maka dalam kitab yang sama beliau katakan, orang mungkin menganggap dengan demikian itu terlalu berlebih-lebihan, lebay kita bahasakan. Justru karena orang sudah tidak menganggap yang sedemikian itulah, kata beliau, pada akhirnya jangankan yang syubhat, yang haram pun orang sudah tidak takut. Jadi orang dulu kalau mencari ilmu niatnya khasyah, menambah rasa takut kepada Allah. Tapi kita saat ini bagaimana niat kita untuk mendapatkan ilmu, untuk bekerja, untuk cari pekerjaan. Apalagi kalau sudah dijanjikan tamatan ini dapat pekerjaan, wah itu banyak peminatnya. Peminatnya banyak. Dapat pekerjaan ini, dapat ini, dapat ini, dapat itu, macam-macam. Bahkan ada orang tua mungkin dengan kita ketika pengen belajar, pengen masuk sekolah yang kita pilih, kita tanya, kita lihat, kita kaji ini sekolahan kira-kira nanti sekiranya saya sudah tamat, apa yang bisa saya hasilkan. Andai saya bekerja di ini, berapa hasil kerja saya yang saya dapatkan, gajinya berapa, pekerjaannya apa. Nah itu jadi pola pikirnya sudah kerja dunia ketika saat menuntut ilmu, yang keliru. Jadi jangan sampai kita salah niat dalam menuntut ilmu. Niat akan pertama kemarin apa? Ridha Allah. Jadi kata beliau, wala yanwiya fi iqbalan nas, jangan berharap dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu itu untuk dihargai dan dihormati oleh manusia. Wala ijtila ma'uqatin dunia, bukan juga untuk meraih dan mendapatkan duniawi semata, bahkan tidak pula al-karamah inda sultan wa khairi, untuk dimuliakan. Ya kita dimuliakan, kita harus belajar S1, S2, S3, biar orang segan dengan kita, biar orang mau mendengarkan kita dan lain sebagainya. Kalau itu hanya tujuannya, ini beliau ingatkan jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Baik. Allahumma illa idza talaba al-jahl al-amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa tanfidil haqq wa i'zaz ad-din la li nafsihi wa hawa fayazulu dhalik bi qadri ma yuqimu bihi al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Illa, kecuali. Jadi kata beliau tadi, jangan sampai kita belajar menuntut ilmu tujuannya hanya sekadar untuk dimuliakan.
hanya untuk mendapatkan kedudukan. Apalagi sekarang apa-apa mesti harus dengan persyaratan, legalitas dituntut, harus S1, S2, S3. Tapi kalau tujuan kita hanya sebatas dunia, tidak. Itu bonus kita katakan. Bukan berarti tidak penting-penting, tapi bukan itu yang paling utama dan paling penting. Illa kecuali idza balagha al-jamil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Mungkin tujuan kita dengan kita bisa selesai S1, dengan kita bisa selesai pendidikan ini, pendidikan itu, tapi tujuannya agar kita bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, silahkan kata ulama. Karena apalagi sekarang, pengen mengajar secara formal kan tidak bisa tidak, harus dengan legalitasnya. Alhamdulillah kawan-kawan kita yang sudah S1 lanjut S2, sekarang sudah wisuda S2 selesai lanjut S3. S3 sudah dapat? Istri dulu. Istri saja. Lanjut tak ada masalah. Tapi luruskan niatnya, bukan itu tidak penting-penting. Karena kadang-kadang kita kepengen mengajar secara formal, ini dibutuhkan. Tapi tujuan kita bukan mencari ijazahnya, bukan mencari legalitasnya, tidak. Tujuan kita untuk mendapatkan ridha Allah. Pengen jadi anggota dewan, silakan. Tapi tujuan bukan ingin dihormati, bukan ingin dipuja, disanjung, didengarkan ucapan, tidak. Apalagi mencari gaji, proyek dan lain sebagainya, tidak. Tapi tujuan kita untuk terjun ke dunia politik adalah al-amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Karena berdakwah di majlis atau di masyarakat melalui parlemen mungkin lebih efektif. Dengan peraturan, dengan undang-undang yang kita buat, kesemua membawa kepada kemaslahatan umat, itu lebih memudahkan. Tujuannya untuk kemuliaan, silahkan. Tapi kalau tujuan untuk hanya mengharap dunia, itu jangan. Jadi jangan sampai tujuannya hanya mengharap dunia. Jangan salah. Jadi jangan pula mengartikan apa yang telah kita sampaikan, kalau begitu tidak perlu untuk terjun di dunia politik, tidak perlu S1, tidak perlu, tidak. Itu perlu. Legalitasnya itu bonus, tapi bukan itu yang menjadi tujuan kita. Bukan itu yang menjadi tujuan utama. Maka kata beliau, biqadri ma yuqimu bihi al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Apa yang sekiranya bisa untuk terwujudkan amar ma'ruf dan nahi munkar, ya sudah, itu sebagai wasilah saja, tapi bukan menjadi tujuan utama. وينبغي لطالب العلم أن يتفكر في ذلك فإنه يتعلم العلم بجهد كثير فلا يصرفه إلى الدنيا الآخرة القليلة الفانية. Hendaklah kepada kita bagi orang yang mencari ilmu ayat tafakkara fi dzalik, silakan untuk memikirkan itu. Fa innahu yata'allamul ilma bi jahdin katsirin fala yusrifuhu ila dunya al-haqirah. Kita belajar itu butuh perjuangan, waktu cukup lama, harta terkorbankan, pikiran, tenaga, kan tidak sebentar kita belajar. Maka kata ulama, yata'allamul ilma bi jahdin katsirin fala yusrifahu ila dunya al-akhirah. Maka jangan sampai perjuangan yang kita telah lakukan ini sia-sia kalau hati kita hanya ingin mendapatkan dunia yang kecil, yang nilainya tidak seberapa, yang faniyah, yang singkat dan tidak kekal untuk selama-lamanya. Jadi jangan sampai perjuangan yang telah kita lakukan, baik waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta, itu menjadi sia-sia karena hanya ingin meraih dan mendapatkan dunia. Termasuklah lagi-lagi malam ini apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari,
niatkan menanamkan khasyah biar kita lebih dekat kepada Allah. Maka kata ulama sering mengatakan, dimanapun kita belajar dengan siapapun dia gurunya, kalau bisa mengingatkan kita untuk lebih dekat kepada Allah, kalau dengan kita bisa menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah, kenapa tidak? Tapi kalau kita belajar tapi justru menjadikan kita jauh daripada Allah, bukan menjadikan kita dekat, berarti ada yang salah dalam apa yang kita pelajari. Karena belajar itu tadi untuk membimbing kita, ilmu yang kita dapatkan untuk membimbing agar kita lebih dekat kepada Allah. Malah justru sebaliknya, ada apa? Ternyata kita mencela orang lain, menggibah, mengundi. Dalam kita belajar tambah banyak menggibahnya. Di dalam kita menuntut ilmu tambah banyak untuk memfitnahnya dan lain sebagainya, tidak tepat. Bukan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, bukan untuk mendapatkan ridhonya, tapi justru murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit, wa yanbaghi li ahli al-'ilmi alla yudilla an-nafsa bi-tama'i fi ghairi al-matma' wa yataharras 'ala fihi malakatul 'ilmi wa ahlihi wa yakuna mutawadhi'an wa tawadhu baina at-takabbur wal madallah wal 'iffah kadzalika yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Dan hendaklah bagi kita yang mencintai ilmu, alla yudilla nafsah, jangan kita mengkerdilkan, menghinakan diri kita sendiri bil tamari bi ghairi matma, dengan sifat tamak yang tidak semestinya. Tamak kalau terhadap ilmu silahkan, tapi kalau tamak dunia, tamak harta sehingga menghalalkan segala cara, sementara kita berilmu, itu berarti kita menghinakan diri kita. Kita punya ilmu, kita malah meninggalkan yang Allah perintahkan, berarti kita menghinakan diri kita. Kita punya ilmu, kita tahu perkara yang haram, yang halal, yang boleh dan yang tidak boleh. Riba hukumnya haram, tapi masih juga makan harta riba, itu berarti menghinakan diri. Maka jangan sampai yang bagi li ahli ilmi alla yudilla nafsahu bil tamak fi ghairi matma. Jangan sampai kita tamak terhadap sesuatu yang tidak pantas untuk kita tamak. Kecuali ilmu itu boleh. Karena syarat satu di antara syarat dalam menuntut ilmu apa? Kan ada 6 kemarin kita sampaikan. Akhilan tanal al-ilma illa bisittah. Sa'ubika tamsuliha bi bayan. Zakat 1, cerdas, itu syaratnya. Hirsun, tamak dengan ilmu. Jadi bukan tamak dengan harta, tamak dengan dunia, tidak. Tamak dengan ilmu. Terus merasa kurang dengan apa yang sudah kita dapatkan. Ada majlis datang, di mana ada majlis kita hadir. Selama itu majlis bisa mengingatkan kita kepada Allah, menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, silahkan. Kita hadir untuk mendapat dan mengkaji ilmu. Tidak pernah merasa cukup dan puas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Ijtihad, kesungguhan, dirham, harta benda, wasahbatul ustaz, dan dekat dengan ulama, watulul zaman. Dan 6 itu watulul zaman, masa yang panjang. Makanya tadi kita katakan, jangan sampai perjuangan yang kita telah lakukan, waktu, harta, tenaga, pikiran, itu menjadi sia-sia lantaran apa? Lantaran niat yang salah. Niatnya hanya untuk meraih dan mendapatkan dunia kelima. Dunia itu bonus, lagi-lagi bonus. Beliau mengingatkan dari awal kajian, ini adalah berkaitan dengan niat. Tujuannya untuk apa? Agar supaya tidak salah niat, dan hingga apa yang kita perbuat dan lakukan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini
berkaitan dengan apa yang dijelaskan dan disampaikan oleh beliau hingga pada halaman kurang lebih halaman kisaran 15 atau 13-14 ya. Baik, Allah Ta'ala alam. Sebelum kita buka tanya jawab, kita masuk terlebih dahulu kepada berkaitan dengan az-zawaj fi bilad az-zawaj fi bilad Islam, yuzil Islam, pernikahan di bawah naungan Islam. Baik, pada kajian yang lalu kita telah sampaikan berkaitan dengan perkara apa saja yang dapat memisahkan pasangan suami istri yang mesti harus kita waspadai. Cuma yang belum kawin tak ada masalah, ini persiapan. Persiapan jangan sampai nanti ketika sudah menikah lalu kemudian melakukan yang kita tidak tahu sehingga menyebabkan firaq, perpisahan. Kemarin kita telah sampaikan di antaranya adalah at-talaq, perceraian. Lalu kemudian al-maut, kematian, itu termasuk di antara perkara yang memisahkan pasangan suami istri, kematian. Jadi otomatis kalau seorang di antara suami atau istri yang meninggal, otomatis berpisah. Karena mungkin lelaki meninggal dan bini umpat mati juga. Artinya hendak dikubur bersama tidak mungkin, kecuali kalau memang mati bujuan. Namun hak masih hidup dan saya karena mungkin walaupun katanya saya hidup semati. Kecuali kalau sudah mati benar. Tapi di akhirat apakah bertemu dan berjumpa kembali tergantung di mana tempatnya. Kalau di dalam neraka saya dalam surga ibarat dan ada kamu. Makanya disinilah kita perlunya sekufu, kafaah. Di situ kita mencari pasangan kufu. Kufu itu artinya sepadan. Jangan sampai suaminya soleh, istrinya tolehah, atau istrinya solehah, laki-lakinya toleh, bukan soleh. Jangan sampai sehingga tidak sejalan. Nanti pada akhirnya lakinya di surga, bininya di neraka, atau bininya di surga, lakinya di neraka. Kita kepengen tidak hanya berkumpul di dunia, tapi juga Allah kumpulkan di akhirat dan dia di dalam surga. Di para wanita, kalau sampai masuk dan berjumpa dengan suaminya, asalkan di dalam surga, sekalipun bidadari banyak di dalam tersebut, di dalam surga itu, tetap kalianlah yang paling cantik di antara bidadari yang ada. Paling bukas bini kita saudara, kalah bidadari yang ada. Tapi asal masuk surga, penuntara masuk surga maka hirang awalnya. Walaupun putih di dunianya, tapi masuk neraka lantak punya kita. Kenapa? Kullama nabiyat juluduhum, itu disebutkan dalam Al-Quran. Tadana, ketika tuh jilid kulit mereka sudah apa? Nanti dan matang, sudah matang ini kulit, badalna, kami gantikan dengan kulit yang baru, kata Allah. Dia tukul azab, untuk apa? Biar supaya merasakan siksa dan azab neraka. Karena rasa sakit itu kalau ada kulit, kalau tidak ada kulit kan ada rasa sakit. Makanya setiap ketika kulitnya matang, Allah gantikan kulit baru. Matang lagi, Allah gantikan kulit baru sehingga rasa sakit itu tidak berkesudahan. Tapi kalau hilang kulitnya, sudah ada lagi kulitnya, hilang rasa sakit. Karena yang dapat merasakan rasa itu kulit kibetnya, atau karena ada kulit rasa sakit kayak sabun dan cubitannya, karena cabutannya halus, rambut ganal. Atau cubitan gajah atau tahu lagi. Baik. Kemarin kematian, kemudian apa? Atau ada dua ya? Ada lagi kita kemudian
Dua baru. Baik. Sebelum kepada poin yang ketiga, kita perlu ingat dan perlu ketahui al-daru iddatul talaq. Dampak daripada talak, apa yang semestinya untuk kita lakukan. Iddah kemarin sudah kita bahas. Iddah itu masa penantian bagi seorang wanita yang bila mana terjadi perceraian, baik itu cerai mati ataupun cerai hidup, terjadinya perpisahan antara sepasang suami istri, maka hukum iddah berlaku. Kalau sudah ada khalabiah, kalau sudah digauli istrinya, tapi kalau belum digauli terjadi perceraian, fala iddatalah, tidak ada masa iddah. Seperti kasus yang kemarin viral, baru nikah seketika diceraikan, ada iddah? Tidak ada iddah. Cuma statusnya iddah enggak, karena suami menikah. Tapi dalam hukum tidak ada iddah, karena belum digauli oleh suaminya. Andai terjadi perceraian, tidak ada masa iddah, dia bisa kawin lagi dengan laki-laki lain, karena tidak berlaku masa iddah. Lain hal kalau sudah berpisah lantaran karena perceraian, hidup suaminya yang menceraikan, berapa lama iddahnya? Salasata quru, 3 kali suci. Lalu semasa 3 kali suci sebelum waktu itu habis, maka tidak boleh dia menikah dengan laki-laki lain, karena statusnya masih istri daripada suami yang menceraikan. Dan di saat ketika itu terjadi, nafkah tetap wajib, maskan tetap wajib, apa yang menjadi haknya tetap wajib untuk kita berikan. Jadi walaupun dia sudah berpisah rumah, walaupun dia sudah tidak bersama, tapi maskan tempat tinggal harus diberikan. Kemudian nafkahnya harus diberikan, karena statusnya dia masih istri kita. Walaupun dia tidak menyatakan rujuk, tapi selama masa iddah itu hukum masih berlaku. Termasuklah kemarin kita sampaikan hukum waris. Meninggal satu di antara sepasang suami istri, sekalipun telah bercerai atau terjadi perceraian di antara mereka, tetapi masih dalam masa iddah, maka hukumnya saling mewarisi. Meninggal lakinya, sementara sebelum meninggal lakinya diceraikan bininya, belum habis masa iddah. Meninggal laki, punya harta, dan bini dapat warisan apa tidak? Dapat. Istrinya dapat warisan. Nah, ini kalau bisa perlu juga kita kaji masalah warisan nanti insya Allah ada masanya. Saya rasa perlu apalagi nanti si banyak harta. Ini orang tuanya punya banyak harta, kadang perlu, karena kita tidak ingin berkelahi dalam keluarga gara-gara harta. Banyak orang berkelahi gara-gara harta itu tadi. Ketika orang tuanya meninggal, harta lalu kemudian ditinggalkan oleh orang tua dan bakal diwariskan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya tidak paham hukum agama, harta banyak ditinggalkan oleh orang tuanya. Oh, ini kan bisa berkelahi, apalagi sampai rakus dengan dunia. Begitu banyak kasus terjadi gara-gara harta. Itu ada, kita tidak perlu sebutkan di mana tempatnya. Dan masih di daerah pembilaan ada beberapa keluarga yang datang kemudian menceritakan ini. Itu sama kasusnya, semuanya harta warisan. Kebetulan anaknya perempuan semua, tidak ada anak laki-laki. Lalu siapa yang menjadi waris lainnya selain anak perempuan ini? Ada paman-pamannya, keluarga ataupun saudara dari ibunya yang meninggal dunia. Nah, ini yang menuntut, karena namanya anak perempuan tidak habis hartanya. 2/3 yang dia dapatkan dari harta yang ditinggalkan, kalau lebih daripada 2 orang. Tapi kalau cuma sendirian apa semua, tidak, cuma dapat setengah. Jadi meninggal seorang lalu punya harta berlimpah, tidak punya anak laki-laki, anak cuma 1 perempuan lagi. Ini kira-kira kalau
dia meninggal hartanya ke siapa? Bukan diwariskan semua kepada anak perempuannya, tidak. Anak perempuannya hanya dapat berapa? 1/2, berarti setengah dari harta yang ditinggalkan. Setengah lagi untuk siapa? Saudara yang meninggal. Kalau memang ada orang tuanya yang meninggal, orang tuanya, bapaknya, emaknya. Kalau tidak ada, semua sudah wafat, saudaranya. Anak perempuan hanya dapat setengah. Tapi kalau anak laki-laki, pamannya, saudaranya, bibinya itu maju sudah. Paman daripada atau saudara dari orang tuanya maju semuanya. Siapa yang menghalanginya? Anak laki-laki itu kan. Nah, ini perlu dikaji nanti, insya Allah ada masanya kita coba untuk nanti menelaah tentang hukum waris sekaligus cara menghitung. Begitu matematika yang ahli matematika, yang guru Su'aib itu matematikanya. Masya Allah, berarti bisa menghitung berapa dapatnya. Ya, cuma menghitung aja, duitnya ada. Menghitung aja. Baik. Kita lanjut dari apa yang telah kita sampaikan pada kajian kita yang lalu, yakni berikutnya perkara yang dapat memisahkan sepasang suami istri. Baik, cuman ada dua ya, ada dua. Selebihnya itu adalah berkaitan dengan masalah talak dan kita sudah sampaikan dan kita kaji pada kajian kita yang lalu. Baik, ada yang namanya hulu. Hulu itu apa? Hulu itu melepaskan diri, dan ini dari pihak wanita ketika ini melepaskan diri daripada suami yang telah menikahinya. Itu hulu namanya. Sering dengar sifat taklid ketika dibacakan ya? Apa sifat taklidnya? Bila mana istrinya ditinggalkan berapa bulan? 3 bulan ya? Ini baru nikah ya? Apa sih? Kalau baru nikah apa? Nah, laki-lakinya masa ada yang hafal, padahal dia namun baca. Bila mana 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah kepada istrinya, dan lihat kalimatnya lanjutan, dan istri tidak ridha dan melaporkannya. Nah, itu dia. Karena ada kasus suami tidak menafkahi istrinya, suaminya di Batam, tidak tahu dan tidak pernah berkomunikasi dengan istrinya di pemilahan, tidak pernah menafkahi istrinya yang ada di pemilahan, karena merasa tidak dinafkahi oleh sang istri, kawin dengan laki-laki lain. Itu terjadi. Boleh atau sahkah pernikahan si wanita yang tadinya bersuamikan, yang saat itu suaminya ada di Batam, menikah dengan laki-laki lain yang ada di pemilahan dengan alasan sudah tidak dinafkahi oleh suami yang pertama? Tentu jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena status dia masih istri daripada suami yang terdahulu. Kenapa? Karena suami yang terdahulu tidak menceraikannya. Lain hal kalau suami yang terdahulu menceraikan, awas. Ini jangan ada suami menceraikan tidak, menafkahi tidak. Di dalam bahasa kita mu'allaqah, digantung istrinya. Buka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah kalau seperti kita khilaf yang kedua. Orang yang menggantung istrinya itu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Di sana nafkah tidak, menceraikan tidak. Digantung istrinya. Maksud digantung itu bukan digantung lehernya, statusnya digantung. Menafkahi tidak, menceraikan pun juga tidak. Lalu istrinya di mana?
mau kawin dengan laki-laki lain otomatis tidak bisa, karena dia masih berstatuskan istri daripada suami. Nah, kasus yang pernah kita sampaikan tadi, yang kita ceritakan tadi, orang si wanita yang tidak dinafkahi ini tadi langsung tanpa minta diceraikan, tanpa minta suaminya untuk menceraikan dirinya, atau tanpa ada usaha melepaskan diri dari suaminya, nikah langsung dengan laki-laki lain. Tentu nikah yang seperti ini tidak sah, karena dia bersuami atau punya suami yang suaminya belum menceraikannya, dan dia pun tidak melepaskan diri dari suaminya. Oke lah, suaminya tidak menceraikan, tapi dia kepengen menikah dengan laki-laki lain dengan alasan tidak dinafkahi. Khulu namanya, lepaskan terlebih dahulu diri kita dari suami yang pertama, nanti baru dihukumkan lepas. Barulah setelah habis masa iddahnya kemudian dia menikah. Kita tangguhkan segera. Kalau ada pertanyaan dalam bentuk tulisan, silakan. Sedikit kita tambahkan. Dan itu tadi kita sebut dengan kita sebut dengan khulu. Jadi kalau talak itu hak zauj, hak suami yang menceraikan istrinya. Tapi kalau khulu ini adalah istri yang melepaskan diri dari suami. Jadi tidak ada istri yang menceraikan suaminya. Ada kita kenal dengan pashu akdin nikah wa butlan. Pasah itu membatalkan pernikahan. Nah, ini bisa pernikahan itu dibatalkan sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan oleh ulama. Bisa saja sebab karena hal-hal yang dibenarkan sebagai syarat untuk pembatalan sebuah pernikahan saat ketika setelah menikah atau terjadinya akad. Di antaranya kata ulama, iktisyabu zawjaini bi ahadihima kana muharraman bil akhar. Kana yakuna qad ijtama'a bi rawa'ah ala tarkin wahid. Ummaha au ummuhu au imra'atun ukhra. Pernikahan itu bisa dibatalkan ada waktu dan di saat ketika kapan? Ketika kita mengetahui atau ketika setelah diketahuinya bahwa sepasang suami istri yang telah menikah itu ternyata satu sama lain adalah mahram bagi yang lainnya. Oke lah, tidak saudara kandung, tapi bisa jadi bapak sama ibu yang berbeda, atau bisa jadi sebab karena susuan. Nah, ini hati-hati. Makanya laki-laki yang menghadap menikah ini dua, jangan sembunyi-sembunyi. Saya ulangi, amun hendak bini dua, Pak Daeng, mana Pak Daeng tadi? Jangan sembunyi-sembunyi. Jika ada istri yang
Ada istri? Ada kan amat. Kenapa tidak boleh bersembunyi-sembunyi? Karena dikhawatirkan istri satu di pemilahan, istri satu lagi di mana? Di benteng. Umpama Jambi, yang satu di Tembilahan, yang satu di Jambi. Yang di Tembilahan punya anak perempuan, yang di Jambi punya anak laki-laki, umpama. Atau kebalikannya, yang perempuan di Jambi, yang di Tembilahan laki-laki lebih tua. Tanpa sepengetahuan, bisa jadi dua orang ini jatuh cinta atau ketemu dan pada akhirnya menikah. Saat ketika selesai pernikahan diselidiki, ternyata terbongkar rahasia Padai yang selama ini ditutup-tutupi, bahwa dulunya tidak ada yang tahu, tapi saat itu orang tahu kalau dia punya istri dua. Beda emak, bapak sama, itu pasrah nikah, batal pernikahan. Kenapa? Karena menikah saudara. Itu satu yang bisa membatalkan pernikahan. Atau bisa jadi karena susuan. Umpama siapa saja di waktu masa di bawah usia 2 tahun disusui oleh bukan ibunya. Kebetulan yang menyusuinya, yang pernah menyusui anak laki-laki ini tadi, tidak berapa lama tahun kemudian punya anak perempuan. Di waktu yang sama bertumbuh kembang, lalu kemudian si laki-laki dewasa, si perempuan dewasa menikah. Setelah menikah bercukur-cukur, orang Banjar lah ya, bercukur-cukur. Akhirnya ini mah hari aku nak menyusui, kata mak si perempuan ini tadi. Sementara pernikahan sudah terlaksana, bagaimana hukumnya? Pasrah nikah, batalkan pernikahannya. Kenapa? Karena dia menikah saudara susuan, haram hukumnya. Dari satu, terbongkarnya atau terkuatnya rahasia yang ditutupi, atau terkuatnya dan terbongkarnya rahasia setelah diketahui kalau dia satu bapak atau kalau dia satu susuan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata ulama, antakuna ayat tashifa az-zawjani anna nikahahuma kana nikahan batilan linahi syari'an ka ayyakuna nikahan tahlil atau nikahan mut'ah. Ada orang yang melakukan nikah, melaksanakan pernikahan, tapi nikah mut'ah. Nikah mut'ah tidak sah, pasrah nikah. Jadi tidak sah nikah mut'ah. Nikah muaqqatah, berbatas waktu, tidak untuk takdir, tidak untuk selama-lamanya. Jadi tidak dibenarkan kita melakukan nikah mut'ah, itu tidak sah. Jadi kalaupun terjadi suatu pernikahan itu batal, tidak ada nikah mut'ah. Kemudian juga bisa jadi nikah itu dibatalkan sebab karena aib yang ada pada sepasang suami istri. Satu di antaranya, bahwa setelah menikah, tadi sebelum menikah dia tidak bercerita kalau pada dirinya ada aib yang pernah ia lakukan sebelum dia menikah. Maaf, contoh melakukan hubungan zina, dan akhirnya dia sudah tidak perawan lagi, tidak dia ceritakan, dan dia tutup rahasia ini kepada suaminya. Tapi setelah ketika menikah, suaminya tahu kalau dia sudah tidak perawan. Kalau si suami tadi mensyaratkan keperawanan dalam suatu pernikahan, maka dia berhak untuk mempasang nikah itu tadi. Dia batalkan pernikahan itu. Kenapa? Karena dia tidak
karena dia merasa dibohongi. Si perempuan ini telah membohongi si suaminya. Ketika di masa sebelum pernikahan dia tidak menceritakan kalau dia sudah tidak perawat. Si suami menganggap si wanita ini masih perawat karena masih belum menikah. Setelah menikah ternyata ketahuan kalau dia pernah melakukan hubungan dan sudah tidak perawat lagi. Kalau si suami mensyaratkan keperawanan dalam suatu pernikahan, dia berhak untuk mempasahnya, batalkan. Dan pernah ada kejadian ini, tidak tahu benar apa tidak, tapi kisahnya seperti itu. Kebetulan orang yang cukup besar, tinggi gemuk, tinggi besar, perempuannya. Malam pernikahan akad nikah kabul, tiba-tiba banyak tamu undangan sudah berdatangan. Mules ini pengantin perempuan, mules. Sekali mules ke WC, apa yang terjadi? Lahir anaknya di dalam kandungannya. Heboh sekampungan. Karena orang tinggi ini kan tidak begitu ketahuan masa kehamilannya. Orangnya tinggi besar, gemuk lagi. Jadi seakan-akan tidak ada yang tidak dapat seakan-akan tidak ada. Jadi orang pun tidak mengira, karena orang mengira dia masih perawat. Dia sembunyikan kehamilannya. Saat malam ijab kabul, walau sekaligus resepsi, tamu banyak yang datang. Ketika mulas dia sangka hanya sekedar buang air saja. Tapi apa yang terjadi? Projo. Walaupun belum masanya, karena diprediksikan belum masanya, tiba-tiba lahir. Sekampungan orang tahu. Langsung malam itu juga lelakinya memutuskan batal pernikahan, murid sekeluargaan. Apalagi malu keluarga si mempelai pria wanita ini. Kenapa? Karena anaknya sudah tidak perawat dan sudah melakukan hubungan di luar nikah. Maka dia jaga diri, jaga kehormatan, jangan sampai itu terjadi. Baik, ini diantaranya. Kita coba untuk menjawab dari apa yang dipertanyakan, termasuk aib yang ada pada pasangan. Umpama kalau laki-laki tidak bisa melakukan hubungan, apa itu? Impoten ya. Pokoknya ada hidup lah, ada hidup. Karena kawat melakukan kayak apa caranya, kada bisa doang. Saya tahu. Ya. Jadi kalau ini terjadi pada suaminya, istrinya berhak untuk memasakkan atau membatalkan tu'ain yang ada pada pasangan, atau masdud. Ini ada beberapa aib. Kalau laki-laki itu kayak mandu, kayak model impoten itu tadi. Kalau perempuan masdud, tidak ada tempatnya untuk melakukan jima itu, tidak ada, terhalangkan atau tertutup masdud sudah. Itu termasuk di antara aib yang ada pada pasangan. Jadi kalau ternyata ada aib-aib yang sedemikian itu, dia boleh untuk mempasang di nikahnya. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa ketika apa yang hendak kita sampaikan ke pasangan kita itu baik untuknya, dan kata-kata seperti apa yang kiranya bisa disebut baik? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa ketika apa yang hendak kita sampaikan ke pasangan kita itu baik untuknya, dan kata-kata seperti apa yang kiranya bisa disebut baik? Bingung juga jawabannya. Pertanyaannya maksudnya mungkin ini maksudnya apa yang hendak kita sampaikan ke pasangan kita itu baik untuknya. Artinya apa yang kita sampaikan itu kebaikan bagi si pasangan kita. Baik, pada dasarnya kalau kita lihat, ingat kisah Abu Talha. Dalam sebuah riwayat hadis cukup panjang yang mengisahkan bagaimana istri daripada Abu Talha saat ketika Abu Talha tidak di rumah, cukup lama tidak berada di rumah, tiba-tiba Allah berikan ujian yang cukup berat bagi istri Abu Talha. Anaknya sakit lalu hingga meninggal dan tidak bisa menyampaikan kabar ini kepada Abu Talha. Lalu sesampainya Abu Talha di rumah, ketika tiba
Tidak serta-merta istrinya meraung-raung menangis lalu menyampaikan perihal peristiwa dan kejadian atas apa yang menimpa keluarganya. Tapi disambut suaminya sebagaimana layaknya, sebagaimana biasa, seakan-akan tidak pernah terjadi. Tiba waktu dan tiba masa di mana suaminya sudah melepaskan semua bentuk kelelahan dalam perjalanannya. Di waktu yang tepat dan kata-kata yang tepat di tempat yang tepat, disitulah baru diutarakan. Apa katanya Pak? Kalau seorang menitip sesuatu kepada kita, andai orang yang menitipkan itu kembali mengambil apa yang harus kita lakukan, punya suaminya kembalikan. Kan titipan, kan kata-katanya indah. Tidak serta-merta menyatakan anaknya sudah tiada. Allah titipkan anak ke kita, lalu Allah kembali mengambil. Itu di waktu berdua-duaan sudah melepaskan kangen rindu dalam waktu yang cukup lama berpisah. Baru tahu bahwa kalau anaknya meninggal, keesokan pagi harinya datang kepada Rasulullah dan Rasul mendoakan keberkahan untuk keluarga daripada Abu Bakar, dan Allah ijabahkan satu anak diambil, Allah gantikan lebih daripada itu dan habis Quran semua. Ini luar biasa. Maka dalam hal bagaimana cara kita menyampaikan kepada pasangan kita dan biar supaya pasangan kita itu merasa apa yang kita sampaikan itu adalah suatu kebaikan untuknya, maka perlu diperhatikan 3 tadi. Pertama, waktunya yang tepat. Kedua, kata-katanya yang juga tepat. Dan yang ketiga, caranya. Waktu, cara, dan tempatnya. Ini mesti diperhatikan. Karena ada ungkapan ahamu minal madah. Cara itu tidak kalah penting dari materi yang kita sampaikan. Kalaupun kita benar menyatakan akan sesuatu, tapi waktunya tidak tepat, pun hasilnya tidak maksimal. Ini suami lagi sedih, umpama lagi bingung, lagi pusing, banyak pikiran. Istri menuntut yang tidak-tidak, itu kan waktunya tidak tepat. Yang ada akan adanya pertengkaran. Yang ada mesti berujung kepada pertengkaran. Karena waktunya tidak tepat, dia utarakan. Coba kalau waktunya tepat, suasananya mendukung, bahasanya baik, insya Allah nampak keceriaan pada wajah suami, ada kebahagiaan. Tepat itu apa yang kalian inginkan, utarakan. Melihat suami sangat bahagia, itu bolehlah. Artinya abang dapat rezeki, dapat kemudahan. Ayo bang, kita jalan-jalan ke pasar, singgahkan ke toko apas, itu boleh. Kenapa? Ya itu tadi, tepat waktunya, caranya, dan tempatnya. Waktunya tepat, caranya tepat, tempatnya juga tepat. Kalau kita menginginkan untuk kebaikan bagi suami kita, bukan di depan orang banyak, lalu kemudian kita utarakan akan kekurangan yang ada pada dirinya. Nah kalau itu yang kita lakukan, akhirnya akan ada pertengkaran. Kenapa? Caranya tidak tepat, tempatnya pun tidak tepat, kata-katanya pun juga tidak tepat. Jadi pilihlah kata-kata dan kapan waktunya dan di mana tempatnya. Kalau 3 hal ini kita perhatikan dan kita merasa tepat, baru kemudian lakukan. Kalau tidak, jangan. Karena kita yang tahu pasangan kita. Ini pasangan kita ini lagi capek. Kalau sudah lagi capek, bawaan itu sesare aja. Kan begitu. Umar Ibn Khattab saja, ketika seorang, kita pernah ceritakan, datang kepada Khalifah Umar Ibn Khattab, menceritakan mengadukan perihal istrinya yang memamainya. Sekali hendak menceritakan kepada Umar, ternyata ini Umar memamai juga. Umar diam. Lalu kadang jadi orang yang menceritakan, ditanya sama Umar, kenapa engkau pergi? Bukankah engkau tadi yang mengetuk pintu? Apa hajat engkau? Kata Umar, benar wahai Khalifah, hajat saya ingin mengadukan perihal istri saya yang memamai saja. Tapi saat aku tiba di rumah Khalifah, aku mendengar ocehan daripada istri Khalifah. Khalifah dengan tenang menyikapinya, padahal
Siapa yang kada tahu umat? Ditakuti oleh musuh, ditakuti oleh orang-orang kafir. Bukan hanya manusia yang takut, jin pun takut lawan Umar. Tapi begitu sabar dia dalam menghadapi istrinya. Sopan aku ujarnya kadanya dia. Nah, itu coba. Itu Umar. Maka carilah waktu yang tepat. Jangan semaunya kita, tidak tepat waktunya, nanti hasilnya pun tidak akan baik. Dan kedua, menurut Ustaz, bagaimana seseorang yang sholatnya terlalu cepat bacaannya? Misalnya kita belum selesai Al-Fatihah, namun beliau sudah rukuk, bahkan sudah sujud. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, kalau memang terlalu cepat, kan ada mesti harus diperhatikan. Jadi dalam membaca surah Al-Fatihah itu juga mesti harus diperhatikan makharijul hurufnya, tepat akan bacaannya. Sebab kalau tidak tepat makharijul hurufnya, huruf-huruf yang dibaca, maka tidak menutup kemungkinan akan berubah maknanya. Karena dalam membaca Al-Fatihah itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhkan. Berurutan dia dalam membacanya dari ayat pertama hingga akhir, hurufnya pun tepat hingga tidak berubah akan makna. Tasbih-tasbihnya yang ada di dalam surah itu jangan ditinggalkan, dan seterusnya. Adanya muwalat, berkesinambungan antara satu ayat dengan berikutnya. Kalau ternyata dia membaca tepat dengan sholat yang cepat ini tadi, tak ada masalah. Ikan ada bacaan itu macam-macam, bukan hanya tampil saja, ada hadar juga. Tapi tepat, tak ada masalah. Cuma makmum, nah kita juga perlu lihat. Kalau kita bermakmumkan kepada imam, ini mestinya jangan pula kita terlalu lambat. Imamnya cepat, makmumnya lambat mana. Nah, ini perlu juga diperhatikan. Bukan hanya imam yang perlu untuk memperhatikan makmum, tapi makmum juga perlu untuk memperhatikan imam. Jangan sampai tertinggal daripada perbuatan imam 2 rukun fi'lilah lebih. Kalau itu yang tertinggal dan dia tidak berniat untuk mufaraqah, maka batallah sholatnya. Imam sudah sujud, makmum masih sibuk Fatihah, tidak niat mufaraqah karena sudah 2 rukun tertinggal. Pertama rukun, yang kedua i'tidal, itu batal sholatnya. Jadi kalau kita menemui imam yang seperti ini, paling tidak kita juga perlu untuk mempercepat bacaan. Tapi tetap tepat, bukan cepat bacaan karena tepat. Nah, itu lain masalah. Sudah hilang semuanya. Gimana mau sah? Ini kada sah. Tapi kalau dia baca tepat, sebagaimana yang kita ketahui, tak ada masalah. Makmum juga membacanya lebih dipercepat tapi tepat. Tapi kalau tidak, makmumnya cepat, imamnya cepat, imam masih 4, masih 3 ya, masih 2. Imam masih 2, makmum pekayuh. Pekayuh masih 1, masih penting ini pekayuh. Jauh ketinggalannya, itu batal sholatnya. Batal, dan itu tidak sah untuk ikut berjamaah kecuali dia untuk mufaraqah. Jadi pertama ini perlu banyak hal yang diperhatikan, bukan hanya imam tapi juga makmum. Tapi kalau sekira-kiranya cepat tapi tidak tepat, tetap itu tidak dibenarkan. Bisa terima ini. Baik. Ada pertanyaan sifatnya langsung dari akhwat itu ada? Karena masuk cuma 2 dari akhwat langsung. Tidak ada? Silakan. Gimana?
Baik, ya kita katakan bukan berarti kita saat memberitahukan lalu kemudian diekspos, tidak. Makanya di sini juga perlu kita lihat, karena kalau sudah menjadi suami kita atau istri kita tentu ada keseriusan, dan kita lagi-lagi tadi memilih pasangan kalau bisa serupu. Jadi kalau sudah serupu itu dalam apa, itu dalam pandangan apa, agama. Jadi masing-masing tahu akan agama, istrinya tahu agama, suaminya juga paham hukum-hukum tentang apa yang semestinya ia lakukan. Maka ketika ada niat untuk masukkan pernikahan, maka disitulah ada keterus-terangan. Tidak masalah untuk diberitakan, tapi bukan untuk diekspos, baik dengan yang mendengarkan atau yang menceritakan. Tetap itu bagian rahasia yang semestinya untuk dijaga. Si calon suami menjaga rahasia apa yang ada pada calon suami, calon istrinya. Begitu juga sebaliknya. Maka inilah tadi pentingnya kafaah dan sepupu bahasa kita itu dari tinjauan bukan harta, bukan harta kaya sama kaya, tidak, tapi satu paham agama, satu keimanan, satu akidah, paling tidak sama-sama paham agama, sehingga dia tidak akan mengekspos aib calon pasangannya, karena ini adalah merupakan aib. Jangan pula nanti setelah diceritakan lalu diceritakan kepada khalayak itu tidak benar. Jadi boleh kita menceritakan, atau mungkin dengan bahasa isyarat atau dengan bahasa apa dan bagaimana respon calon pasangan kita. Kalau dia terima dan dia bisa menyadari dan memaklumi akan hal itu, tidak masalah. Tapi kalau tidak, sebelum terjadi yang tidak diinginkan, maka disitulah lebih awal untuk diceritakan, tidak masalah. Baik, yang laki-laki satu, kalau memang ada, tidak ada, juanda apa? Ternyata tangan tidak. Ayat bisa maksudnya dalahin anaknya, anaknya dalam. Belum. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan ada istri di sini juga. Insyaallah, mudah-mudahan. Amin. Rabbuna yusahil insyaallah. Sahalallahu lana jami'an insyaallah. Dan Allah memberikan daya dan taufiknya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya rasa cukup. Ini suara sudah mulai serak betul kayaknya, dan waktu kita pun sudah cukup untuk sholat isya berjamaah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta a'lamu bihi minna. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.